di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu menjelaskan tentang pertama, yaitu memahami makna perdamaian, genosida, dan terorisme yang mengancam dunia. Kedua, yaitu kesetaraan global dan akhirnya Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Tiga, yaitu peran Indonesia untuk perdamaian dunia melalui lembaga-lembaga internasional. Kembali yang pertama, yaitu memahami makna perdamaian, genosida, dan terorisme yang mengancam dunia. Perdamaian. Satu, perdamaian. Dalam bahasa Romawi kuno, kata damai disebut pax yang diartikan sebagai absentia belli atau suatu keadaan dari ketiadaan perang. Sebagai contoh, Swedia adalah sebuah negara di Eropa yang terkenal sebagai negara yang dapat mempertahankan perdamaian sejak lama. Negara ini telah mempertahankan stabilitas negaranya sejak terjadinya invasi dari Norwegia pada 1814. Dua, yaitu genosida. Kata genosida pertama kali digunakan oleh seorang ahli hukum dari Polandia yang bernama Raphael Lemkin pada 1944. Dalam bukunya yang berjudul Axis Rule in Occupational Europe yang diterbitkan di Amerika Serikat, ia mengatakan kata ini berasal dari bahasa Yunani, genos yang berarti ras, bangsa, rakyat, dan bahasa Latin caedere yang berarti pembunuhan. Genosida merupakan salah satu dari 4 jenis pelanggaran hak asasi berat yang berada dalam wilayah kekuasaan hukum internasional. Pelanggaran HAM berat lainnya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan berat, dan kejahatan agresi. Contoh-contoh genosida adalah sebagai berikut. 1. Pembantaian terhadap suku Indian pribumi di benua Amerika oleh para penjajah Eropa pada 1498. Kedua, pembantaian terhadap suku Aborigin di Australia oleh Kerajaan Britania Raya Inggris pada 1788. Tiga, pembantaian terhadap orang-orang Yahudi, orang-orang Hippie, dan suku bangsa Slavia oleh tentara Nazi Jerman pada masa Perang Dunia II. Tiga, pembantaian terhadap ribuan atau bahkan ratusan ribu orang diduga komunis di Indonesia pada tahun 1965-an. 5. Pembantaian terhadap lebih dari 2 juta jiwa rakyat Kamboja oleh rezim Khmer Merah pada 1975 sampai 1994. 6. Pembantaian di Rwanda terhadap suku Hutu dan Tutsi sekitar 1994. Ketiga, yaitu terorisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata terorisme berasal dari akar kata teror yang berarti tindakan menciptakan ketakutan, kengerian atau kekejaman oleh seseorang atau golongan. Jadi, terorisme adalah setiap tindakan yang melawan hukum dengan cara menebarkan teror secara meluas di kalangan masyarakat melalui ancaman atau cara kekerasan, baik yang diorganisir maupun yang tidak, serta berakibat adanya penderitaan fisik atau psikis dalam waktu yang lama. Dalam kasus seperti ini, pembunuhan secara individu maupun sudah dapat dianggap sebagai bentuk murni terorisme. Contoh modern muncul pada abad ke-20 menjelang terjadinya Perang Dunia I dan merambah hampir ke seluruh dunia. Contohnya, sekitar
1890-an terjadi aksi terorisme Amerika melawan pemerintah Turki yang berujung pembunuhan massal atau genosida terhadap warga Amerika pada Perang Dunia I. Selanjutnya yaitu 2. Menjelaskan tentang kesetaraan global dan lahirnya Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Demokrasi di Athena, Yunani dipandang sebagai demokrasi yang paling ideal karena kebebasan dan kesetaraan individu telah dilakukan dengan baik. Dari prinsip awal inilah demokrasi kemudian mulai berkembang. Ketika Perang Dunia Pertama berakhir, setiap negara yang terlibat merasakan penderitaan dan kehancurannya, terutama bagi pihak yang kalah. Muncul kesadaran terhadap soal kesetaraan seluruh bangsa-bangsa di dunia ini kemudian direalisasikan dengan pelaksanaan konferensi perdamaian di Paris pada 1919. Dalam konferensi ini selanjutnya LBB akhirnya terbentuk pada 10 Januari 1920 dengan sebanyak 40 negara sebagai anggotanya. Negara-negara anggota ini kemudian berupa menjamin perdamaian dunia melalui kesepakatan seperti 1. Melenyapkan perang, 2. Menaati hukum internasional, dan 3. Menggunakan diplomasi makin gak kelihatan.